Hai, ketemu lagi dengan Koko Antoni dari Rumah Tarot. Lupa, dari Caper. Ya, karena Koko Antoni identik dari Rumah Tarot. Wah, ya. Hari ini hari yang luar biasa. Ya, di mana ada orang susah, di mana ada orang senang, di mana ada orang bahagia, di mana ada orang sedih, menjadi satu. Ya, tapi bagaimanapun semua itu menjadikan satu pembelajaran hidup agar kedepannya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Wah. Nah, teman-teman, hari ini Ko Antoni dapat komen, katanya, jangan Nikita aja kok, sekali-sekali Dr. Gladys dong. Menarik sekali. Ini yang mau Koko cari tahu, isi hatinya Gladys. Ya, isi hatinya Gladys untuk saat ini terhadap Nikita. Karena ini cerita udah melebar kemana-mana. Udah banyak orang-orang yang mencari panggung, orang-orang yang tidak ada kaitannya pun membuka suara. Nah, itu dia. Ya, oke, tidak berlama-lama lagi kita akan buka tarotnya Dr. Reja Gladys. Ya, ini dia. Kita lihat isi hatinya. Ya, isi hati Dr. Reja Gladys. Sebenarnya dia di sini sudah lelah, dia sudah capek, ya, dia ini sudah jenuh karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Hanya mencari pembelaan diri, hanya ingin dihargai. Ini yang terjadi, yang ada di isi hatinya Dr. Reja Gladys. Ya, nah, kita lihat kemauan dari Reja Gladys, kemauan dia untuk persidangan di kita. Kemauan dia di sini ya tetap menjadi suatu perlawanan, mencari suatu kebenaran. Intinya dia mengharapkan Nikita ini mengakui apapun yang sudah terjadi. Jangan membelok sana, membelok sini. Dr. Gladys ini sebenarnya kalau secara tarot di sini ini orang baik. Dr. Gladys ini sebenarnya nggak mau ngurusin hal-hal seperti ini. Tapi banyak orang-orang ketiga yang masuk, yang ngomporin Dr. Gladys, sehingga Dr. Gladys ini capek. Akhirnya ya udah, saya serahkan aja ke pengacara saya. Ya sudah, saya serahkan aja ke pengadilan. Sebenarnya karakter Dr. Gladys ini gak seperti ini. Dia ini jiwa pembisnis, ya. Dia ini bukan ibaratnya orang-orang yang suka bikin konten lah apa, enggak. Ini dia. Sebenarnya kita harus tahu latar belakang Reja Gladys. Nah, ini dia, ya. Pesan untuk orang-orang ketiga di belakang ke Dr. Gladys. Kalau bisa sudahlah, ya, ingat usia, ya, buatlah kebaikan, jangan ngompor-ngomporin, nambah-nambahin. Ya, kalau kamu nggak bisa tampil, kamu mengandalkan orang lain yang ada dosa, lebih bagus kamu menarik diri apa adanya. Ini pesan tarot untuk orang-orang yang di belakangnya Reja Gladys, yang mendukung dia, menggebrak dia. Ini hati-hati, dendammu ya dendammu, jangan kau kaitkan ke Dr. Gladys. Yang ada nanti tambah dosa. Ini dia, ya. Nah, yang harus dilakukan Dr. Reja Gladys saat ini, dia harus menghilangkan ketakutannya. Dia harus menghilangkan apapun yang sudah dikatakan orang-orang yang dibalik semua cerita ini hanya memanfaatkan dia. Dia harus kembalikan jati diri dia. Ya, jadi pesan tarot kepada Dr. Gladys, harus berani mengambil keputusan. Nah, ya, karena apa? Kalau Dr. Gladys terlalu berlebihan kepada Nikita, nanti ya kelebihan itu malah menusuk Dr. Gladys. Ini hati-hati, terlihat jelas dari tarot. Ya, jadi langkah-langkah Dr. Gladys ya sampai di sini aja, udah nggak usah ditambah sana tambah sini, jangan. Ya, buat Reja Gladys ini pesan Koko Antoni juga, ini pesan tarot juga. Ya, kalau memang sudah bisa disudahi, sudahi. Kalau memang dapat jalur tengah, diambil jalur tengah. Ya, kasihan buang-buang waktu. Dr. Reja Gladys banyak yang harus dikerjakan gara-gara kasus ini, akhirnya tidak fokus dengan bisnis dia. Nah, hati-hati. Ya. Nah, kita lihat yang harus dilakukan Dr. Gladys, ya, kepada dirinya, bukan ke Nikita, tapi kepada dirinya. Yang harus dilakukan kepada dirinya, dia harus bisa mengintrospeksi diri. Ya,
Dia harus bisa menghargai keadaan. Dia harus bisa memberikan yang terbaik untuk keadaan. Ya, kalau memang Dr. Gladys memiliki jiwa besar di sini, bukanlah pintu maaf buat Nikita. Ya, karena bagaimanapun pernah baik dulunya, pernah buat satu kesepakatan pada waktu dulunya. Ya, jadi kembali lagi lah dengan satu keputusan, di mana keputusan ini memang Dr. Gladys ambil sendiri tanpa ada orang-orang tunjuk. Ini ya, kita lihat ya kelanjutan persidangan antara Dr. Gladys dan Nikita Mirzani. Ini tetap berjalan, gak akan pernah ada habisnya kalau Dr. Gladys tidak membuka suara. Ya, ini gak akan ada habisnya. Ini akan buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu Dr. Gladys, buang-buang waktu Nikita Mirzani. Ini dia. Akhirnya apa? Karena nanti publik yang menilai semua. Ya, bukan hakim yang menilainya. Nah, tapi nanti yang nilai ini adalah para fans, para pengikut, publik. Akhirnya orang jenuh. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau bisa diakhiri lah. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Ya, pesan tarot untuk Dr. Reja Gladys. Pesannya satu, ya, kembalilah di titik awal. Karena titik awal adalah langkah untuk mendapatkan suatu rezeki besar. Yang mana artinya Dr. Gladys fokuslah dengan usaha. Kembangkanlah usaha. Ya, daripada mengurusi permasalahan tentang Nikita Mirzani. Karena bagaimanapun membuka pintu maaf itu adalah jalan yang terbaik. Nah, ini terlihat jelas dari tarot. Jadi pesan tarot kepada Dr. Gladys paling tidak bisa menguasai keadaan agar keadaan ini bisa kembali membaik. Ya, karena apa? Karena terlihat dari tarot di sini, ini dalam persidangan ini merugikan Dr. Gladys dan merugikan Nikita Mirzani. Karena banyak orang-orang yang memanfaatkan keadaan, mereka pansos, cari muka. Karena mereka ingin ibaratnya apa? Mencari sesuatu di mana sesuatu ini yang bisa memanfaatkan diri mereka sendiri. Jadi mereka menari di atas penderitaan orang lain. Nah, ini dia. Ya. Nah, itulah teman-teman, ya, tarot untuk Dr. Reja Gladys, ya. Pak Antoni bacakan berdasarkan tarot, ya. Apapun yang ada di isi hati dia berdasarkan tarot. Boleh percaya, boleh tidak, karena ini semua permainan dunia. Ya, apapun yang kita lakukan harus kita bertanggung jawab. Nah, ya, yang terpenting buat teman-teman, ya, harus bisa menguasai keadaan. Kenapa Pak Antoni bilang harus menguasai keadaan? Karena keadaanlah yang mengubah kita. Nah, ini dia, ya. Bukan diri kita yang mengubah keadaan, tapi keadaanlah yang mengubah diri kita. Ya, makanya pesan Pak Antoni kepada teman-teman, ya, yang belum bekerja, yang belum dapat jodoh, ya, yang banyak masalah, tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Harus bisa mengintrospeksi diri. Ketika sudah mengintrospeksi diri, maka semuanya akan terselesaikan. Yang belum dapat pacar harus membuka hati. Ya, yang belum dapat pekerjaan harus giat memberi contoh pada diri sendiri. Harus selalu semangat. Ya, jadi kekayaan, kemiskinan yang menentukan itu diri kita, bukan orang lain. Ya, nah, makanya tetap semangat, selalu bersyukur, tetap sehat, agar rezeki besar datang dalam hidup kita. Wah, terima kasih teman-teman, ini luar biasa ya. Yang penting satu, harapan Pak Antoni kepada teman-teman, harus selalu dukung channelnya Caper. Ya, jangan lupa ya, di komen, di like, di subscribe, nah, agar mendukung channelnya Caper. Oke, saya Koko Antoni akan ketemu lagi dengan segmen berita-berita yang luar biasa, yang lebih viral, ya, yang lebih. Sampai ketemu lagi, bye.